Meetingnya sih hari Sabtu ya. Tapi Bang buka. Parkir Kapros. Kapras ya? Masih sama Kapras? Masih sama, tapi sekarang lebih pengen ngalahin sih. Sekarang asik. Aduh, terangis kalau gini Kak. Ya itu, selamat pagi, kita balik lagi di One on One. Hari ini langsung aja didatangkan dari Bandung. Ini adalah tim kesukaan gua, didukung terus untuk jadi juara, belum juara-juara. Semoga dalam waktu dekat juara lah ya. Yaitu ada Yuda Saputra. Apa kabar Yuda? Baik lagi. Kita flashback 3 tahun lalu. Iya 2019, 3 tahun lalu kita sempat one on one juga, tapi Ogi main waktu itu ke kandangnya Yuda waktu itu di THB. Jadi wajar kalau waktu itu Yuda menang, dia main di kandang. Beda ya kalau main di kandang ya. Contoh kayak Prawira nih. Prawira main di kandang, itu tuh penontonnya, ya kan, supporternya. Bahkan dulu juga Yuda kan ditonton sama pacarnya, Timo. Iya kan? Lagi di THB. Iya. Yuda yang 3 tahun lalu belum lulus. Belum lulus itu. Masih kuliah. Yuda yang sekarang sudah lulus. Jurusan apa sih Yuda? Dulu di THB itu teknik industri. Sekarang udah S1. Udah S1. Sekarang udah S1. Terus kita ingat lagi, Yuda juga sempat bilang waktu itu bahwa, "Kak, aku udah dipanggil timnas sih waktu itu. Cuman waktu itu belum mau karena pengen fokus dulu ke kuliah, pengen beres dulu." Studinya beresin dulu. Kejadian, ya kan? Waktu itu udah dipanggil timnas tapi sempat belum mulai dulu, baru akhirnya sekarang udah di timnas. Bahkan sekarang sih puji Tuhan alhamdulillah sudah rutin di timnas. Ya, alhamdulillah. Iya. Nggak, yang paling gila adalah ya udah dapat medali SEA Games ya kan? Medali emas SEA Games kok. Orang. Dan di situ Yuda anak baru, iya. Tapi bisa ada di situ ya karena ada di momen yang tepat, di waktu yang tepat, di saat yang tepat gitu. Nah, Yuda boleh ceritain lagi nggak ada waktu itu 3 tahun yang lalu belum mau fokus sampai sekarang akhirnya ke timnas dan sekarang udah fokus juga di liga profesional. Sebenarnya kalau 3 tahun lalu tuh aku nggak ambil seleksi itu tuh karena ya itu aku tuh lebih ngeprioritasin studi dulu Kak. Soalnya kan ya aku ngerasanya kalau misalkan ikut seleksi tapi masih ada kepikiran soal studi, soal kuliah, pas itu mainnya nggak enak lah, beban. Soalnya terus harus beres latihan, mikirin tugas apa segala macem, pulang pergi Bandung Jakarta. Iya, harus gitu juga. Nah, yang kemarin tuh akhirnya kayaknya sih keputusan yang tepat ya, beresin studi dulu. Dan akhirnya studi udah beres, langsung tuh kan di call lagi kan sama si Kamocanya. Katanya untuk bisa nggak ikut seleksi, saya langsung bisa karena kan emang yang kemarin nolak kan gara-gara udah kuliahnya masih ada. Waktu itu kan pas beres kuliah bener-bener pas bahkan pas belum sidang tuh aku udah ke Bandung dulu kan, udah untuk seleksi dulu lagi itu yang tahap awal yang di Bandung yang awal Covid pandemi itu. Tapi berarti ada unsur karena Covid gitu ya. Akhirnya kan kuliah dan lain-lain jadi online. Iya betul ya, itu juga. Ya makanya itu jadi membuat kamu juga lebih mudah untuk akhirnya memutuskan oke, sekarang gue udah siap untuk di timnas. Ya, kemarin tuh kebetulan pas aku kepanggil lagi yang di Bandung itu aku udah tinggal skripsi, tinggal lagi nyusun skripsi, udah tinggal sidang doang. Ini banyak banget terjadi, ini biasanya perbasi nih. Waktu Yuda sempat dalam tanda kutip sebenarnya gini, nggak ada pemain Indonesia yang dalam kalimat menolak seleksi timnas atau menolak timnas, nggak akan pernah ada. Betul nggak? Semua orang pengen. Tapi kadang ada omongan bahwa wah, dianggapnya menolak, wah kita ban, nggak boleh main seumur hidup, ada kayak gitu-gitu. Waktu Yuda ada sempat omongan kayak gitu atau enggak sebenarnya? Enggak, soalnya kayaknya emang kamu saya mikirnya juga itu reasonnya juga kan masuk akal ya, make sense juga jadinya. Enggak sih, nggak ada sanksi apa-apa sih. Oke, nah ini menarik sih karena gini, ini banyak sih ada pemanggilan yang akhirnya nggak bisa karena kuliah, karena dan lain-lain. Apalagi kalau ngomong kuliah ya, karena memang kita tahu bagaimana padatnya. Apalagi sekarang sudah tidak pandemi, dimana sudah mulai masuk lagi. Jadi mungkin nggak tahu, ini gue masukkan nih buat para manajer dan lain-lain. Pada saat mau manggil, ya pasti kan diskusi sama pelatih. Mendingan ngobrol sama anaknya dulu. Jadi jangan bikin surat dulu, manggil. Nanti anaknya tiba-tiba nggak bisa, nanti dianggapnya apa? Jadi mendingan nanya dulu, gimana bisa nggak kita cari ya? Oke, kalau bisanya baru di bulan apa ya udah panggil aja di bulan itu, supaya tidak ada keributan atau
ada kalimat-kalimat yang tidak enak karena tidak ada pemain basket atau pemain olahraga manapun yang tidak mau membela Indonesia. Betul banget. Gitu. Oke, kita ngobrol Prawira. Sama 3 tahun lalu, udah ada yang ngontek, udah sih Kak. Apa yang ngontek? Dua-duanya biru, ya kan? Prawira dan SM waktu itu, dan akhirnya memilih Prawira. Berarti ini kan Prawira adalah tahun sebenarnya tahun ketiga, cuma kan tahun pertamanya main di IP. Di IP. Nah, gimana melihat perkembangan Prawira kalau menurut Yuda? Mungkin kalau yang tahun pertama aku di IP kan aku kan nonton terus juga ngelawan juga kan. Itu aku ngeliat sih pelatihnya juga kan beda juga kan. Aku ngeliat timnya kurang nyatu sih, kurang solid. Kayak terlalu bertumbuh sama si Kobram doang kan. Terus kalau misalkan yang tahun kemarin, baik kan tahun kemarin aku main itu kan, itu sebenarnya selama regular season tuh aku ngerasa enak banget sih, enak banget, bener-bener soalnya tim tuh udah kompak, udah bagus. Dengan si pelatih pun juga sebenarnya sistemnya udah enak. Iya, sama si coach Dave juga udah enak banget. Cuman ya itu ada rintangan harus ganti asing dan segala macam, jadinya malah kurang maksimal sih. Oke, tapi secara chemistry sebenarnya kalau kita ngomong Prawira, nggak tahu kalau cuma lihat di sosial media ya. Tapi apakah emang bener secara kita lihat emang solid secara chemistry? Bener sih kan, emang enak banget. Kayak di luar lapangannya juga kalau misalkan itu kan, maksudnya yang di mes kan nggak semua pemain di mes yang asal Bandung kan pada di rumahnya kan. Itu kalau mereka main apa juga ya tetap enak, mes tuh tetap ramai, tetap seru gitu. Tetap enak sih, chemistry enak banget. Terus juga kan sekarang tuh jarak umurnya kan nggak terlalu jauh kan Kak. Paling tua kan sekarang si Kalan berarti. Betul. Kalan. Sedangkan kayak Kobram, Kohans, ke Bang Reja, Bang Pandu gitu kan dekat-dekat sama yang sama muda-muda dekat-dekat lah ya. Ini sekarang tentang kedatangan 2 pemain baru, ada Indra Muhammad dan juga ada Fernando Manangsa. Apakah kalau menurut Yuda emang itu pemain yang kita butuhkan di posisi itu? Menurut aku iya sih. Soalnya kan selama ini kan Prawira kan kekurangan length ya, kekurangan panjang. Main starter juga kan aku Bram satu itu selalu bingung antara Kohans, Kalan atau siapa. Aku kan udah kecil, si Bram juga maksudnya nggak terlalu gede ya butuh length sih. Butuh si Indra sih, menurut aku yang benar sih. Oke. Ini satu sih, ini dari seorang pemain kecil nanya. Kita selalu bahas bahwa tinggi, size matters. Meters lah pasti. Meters ya. Karena kan basket ini olahraga kontak, jadi pasti sangat. Bahkan kalau orang ngobrol, kalau kemarin ngobrol sama Fami Jamisel, salah satu yang paling simpel adalah gini, ring tuh di mana? Jadi kan di atas gitu. Berarti Yuda tahu kalau emang size matters, berarti Yuda tahu mana yang harus Yuda kembangin lagi, apa yang harus dikembangin lagi. Oke, Yuda pemain favorit masih sama? Kalau yang dulu terakhir bilang siapa? Terakhir Kapras ya? Masih sama Kapras? Masih sama, tapi sekarang lebih pengen ngalahin sih. Sekarang Iya. Karena nggak, itu selalu dibahas waktu sama Widi juga, kalian tuh bertiga tuh solid banget loh, maksudnya deket banget gitu ya. Tapi ada satu motivasi lain, pengen menggantikan gitu ya. Kalau pemain NBA sekarang aku lagi suka sama Trae Young sih, sama Jordan Poole. Kalau Trae Young sih lebih ke size sih, soalnya kan dia size-nya di NBA nggak yang terlalu tinggi banget, kecil banget kan di NBA. Makanya aku pengen tiru gaya main dia lah. Terus kalau si Jordan Poole, aku ngeliat mah dia gerakannya enak banget sih, kayak cepat terus smooth gitu. Akurasinya bagus loh. Artinya Yuda juga harus menambah akurasinya jadi makin bagus. Oke, ya kita tes dulu. Akurasi 2 poin dulu ya di sini ya kan. Kalau Kaogi kan Yuda lihat dong highlight Kaogi ya kan. Namanya juga highlight. Masuk semua. Ya kan. Informasi aja, takutnya Yuda saking sibuknya nggak sempat nonton. Kaogi mengalahkan point guard nasional juga yang namanya Widianta Putrateja. Aduh. Ya, wah kaget, pasti kaget. Cuman Kaogi udah siap banget nih. Jadi ini menang kalah nih? Ya kita lihat. Apalagi nih Kaogi tuh ada satu motivasi lain. Motivasi lainnya adalah Kaogi dikalahin di kandang kamu waktu dulu 3 tahun lalu, ya kan? Dan kita size-nya nggak beda jauh loh. Jadi Kaogi untuk itu kok nggak masuk ya? Lihat pakai sepatunya. Ini lihat 3 tahun lalu ya. Ini sepatu yang nyaman. Terus akhirnya karena seneng sama Dragon Ball akhirnya di ini ya. Untuk masih bisa dipakai. Thank you Kaogi. Sama-sama. Jangan thank you aja. Kalau enggak, beda ring saudara-saudara. Kosong.
Tapi ini gua saya. Gue belajar kayak gini tuh, lu kalau lihat gue di Instagram, gue belajarnya sama pelatih PJ namanya Ricky Yap Hesi nih. Yap Ricky. Kira-kira lah kayak gini. Iya. Jarakin. Gak apa-apa. Oke, dengan jarak. Karena kalau set oke kalah. Itu mah disrespect kan? Apa? Disrespect itu mah. Artinya apa tuh? Meremehkan. Meremehkan ya? Oh, Kayak gini nih. oh kayak itu paling gak suka. Syutingnya sih hari Sabtu ya, tapi Bang buka. Emang ada beberapa bank yang buka sih. Oke, 3-1. Coba kiri nih. Oke, udah bisa kiri. Tuh. Gila. Yes. Aku mau ngejek sini, terus balik ke sana. Oh, itu diajarin ya. Diajarin. Ke sini tuh ke sana. Berarti harusnya jaganya gini nih. Ini kira-kira. Ya. Oke. Gila. Gue baru kali ini dia. Yuda tuh orangnya baik, sopan dari gua kenal. Bener-bener gua ditipu. Oke, 4-2. Kita shoot or truth. Oh! Teriak. Fokus aja, fokus. Menyangkut Prawira deh. Oke. Kan Kaugi kan fans Prawira kan. Iya. Menurut Kaugi, kira-kira Prawira itu kurangnya apa untuk bisa jadi juara gitu? Maksudnya entah itu pemain atau apa. Indra kan udah masuk. Iya. Indra nggak dihitung. Misalkan ada satu dua orang lagi yang bisa melengkapi Prawira, bangga ya pada dinonton. Iya. Jujur masuknya Indra, Ogi sih happy. Maksudnya Indra ini kan combo, secara defense bagus, dia juga shooter. Size ada. Tinggal mengembalikan kepercayaan diri dia dan kepedean dia kayak waktu dia di Pasifik. Brian Elang udah bagus, Pandu udah bagus. Ogi ngerasa sudah tidak perlu ada lagi yang diambil atau yang dibuang. Tinggal bagaimana punya mental juara. Bener itu bener. Punya kepedean. Selalu kalau Ogi bilang, kenapa sih? Ini beda sih sama yang dulu-dulu ya. Tapi kenapa tim daerah selalu kalau sama tim Jakarta belum apa-apa udah ciut duluan. Itu dulu. Sekarang udah lebih mending. Tapi juga nggak mending-mending banget. Tetap aja. Jadi lebih ke mentalnya. Gimana untuk meyakinkan bahwa kita punya mental juara, solid di dalam. Kalau solid di dalam, saling percaya satu sama lain. Pemain percaya sama pelatih percaya sama pemain percaya sama manajemen percaya sama semuanya. Menurut Ogi itu kuncinya. Oke. Mental, nggak perlu ada diganti lagi. Tahun ini juara ya. Amin, let's go. Gue cuma mau benerin celana, nggak salah kan? Nggak apa-apa kan? Oke. Pertanyaannya dari sebuah video. Coach Dave here. I was told by Augie to give you a question, and I'm probably gonna give you two. But the first one is probably say, what's one of the things you learned since being at Prawira? Something that you can take with you for the rest of your life. And probably the second thing, which is the hardest one, is who's your favorite teammate?
Sebenarnya banyak banget sih soal profesionalitas sama tanggung jawab. Karena yang aku rasain si coach dia tuh cukup kasih tanggung jawab yang besar lah ke aku sebagai point guard utama kan. Itu pertama. Terus yang soal profesionalitas. Soalnya kan ini pertama kali aku di dunia profesional kan. Dan dikasih kepercayaan. Dan dikasih kepercayaan. Dan yang harus benar-benar jaga kondisi, terus jaga segala macam lah di off the court-nya. Itu yang jangan sampai keram-keram lagi kayak waktu di playoff, iya kan? Ya itu. Sebenarnya dipelajari sama Yuda juga dipelajari juga sama banyak pemain yang emang sudah memutuskan untuk ke profesional. Beda main amatir sama profesional, jangan cuma mikirin gini. Ini selalu ini kata-kata paling kasar yang Ogi bilang. Adalah gini, jangan cuma nungguin tanggal 25 gajian. Tapi kamu tidak mau mengimprove diri kamu. Bener. Tidak menambah secara fisik, secara strength dan lain-lain. Itu ya. Tapi itu kan, maksudnya itu kan yang di luar lapangan, kalau di lapangan banyak banget pasti. Dari entah dari timnas, entah dari pelatih. Nah, ngomongin teammate, favorite teammate. Ini bisa mengundang lagi nih. Mengundang perpecahan lagi. Sebenarnya banyak. Sebenarnya deket semua sama. Kamu kalau di mes sama siapa? Sekamar sama Timo. Oh, gila ya kamu tuh. Ya, sama Timo udah kayak pacaran, emang bener. Tapi ya favorit sih sebenarnya si Sultan sih sebenarnya. Sultan. Dia tuh orangnya lucu, terus polos, terus satu angkatan tapi beda kampus. Beda kampus. Tapi semoga Sultan cepat sembuh ya. Amin. Dia lagi proses pemulihan. Terus tadi dikit deh Ogi mau nambahin pas gara-gara ngomong Timo. Sorry ya Timo, Kak Ogi seneng banget sama Timo. Kayaknya Timo mendingan pindah tim. Untuk dia. Banyak tim pasti yang akan menggunakan kemampuannya Timo. Dibanding kalau tidak dapat minutes play. Sebenarnya dia tuh harusnya dapat, Kak. Harusnya dapat. Kan ini kan backup aku. Iya. Cuman kemarin cedera juga. Iya, ya kita lihat. Cuman pokoknya Kak Ogi kenapa ngomong ini? Karena Kak Ogi ngelihat potensi yang bagus dari Timo. Oke, siap. Ayuda. Menang siapa tuh? Siapa Ayuda? Tos dulu Papi dong. Please. Hey. Papi bayarin kamu sekolah loh, Dok. Papi sayang sama kamu loh. Please. Oke. 4-3. 4-2 Kak? 4-2. Itu. Easy. Kalau udah lulus suka. Dan kayak gini kita orangnya nggak pernah mau kalah. Jangan sok tuh. Ngomong sama saudara-saudara di Cirebon nih. Enzo, enggak, kita teh harus belajar say hi to everybody. Jangan nanti, kan masukin nanti. Enggak. Itu baik Kak. Baik. Enggak kayak bapaknya. Tuh. Kayak mau lepas, lihat gak lu? Tapi kalau lu udah biasa, cara ngerilis lu, follow through lu udah bener. No problem. Jadi itu yang awal gitu-gitu strategi. Aji pakai kiri. Tuh, cuma gitu doang. Berapa? 5 sama. 5 sama tuh 5 ya? 5 sama 5, oke. Udah. Nice. Duh. Golnya 2 point guard timnas dikalahkan lucu ya. Juga. Di basket lo harus bisa mengontrol emosi. Iya, betul. Harus, itu penting. Tuh.
sih, nggak apa-apa. Oke, di mana? Gerak. Gue belajar mental sama Yuda. Gue yakin Yuda juga banyak belajar dari Pras. Tuh. Ya. Oh my god. Dirikan. Bagus. Yuda. Gini deh. Aduh. Let's go. Gila. Tapi inilah basket, mau masuknya teng. Still count. Iya, betul. Tetap di itu. Tetap di itu. Oke ya. Lumayan deg-degan tadi. Lumayan. Kau beli ngomong nggak? Apa boleh? Kau makin jago ya? Oh, maksud sih. Serius, makin jago. Serius. Tapi fisik mah sebenarnya mah. Tapi enggak, maksudnya gini. Kak Ogi bukan gini ya teman-teman, bukan pengen dipujinya, tapi gini. Pengennya Kak Ogi dari dulu bikin one on one, ketemu sama pemain, masa nggak mau belajar? Kan ketemu langsung. Iya. Bener nggak? Orang lain pengen ketemu sama pemain-pemain NBA, Iya. segala macam. Jadi belajar aja. Anjing, harus. Dista Pratama. Jadi mau beli rumah apa lapangan sepak bola di Cirebon, J? Oke, Kak Dita, kayak tetap ya. Aku pengen beli rumah dulu, Kak. Beli rumah dulu ya. Tapi bener pengen punya lapangan bola. Enggak, sebenarnya cuma kan di Cirebon kan banyak kayak tanah kosong gitu yang Iya. bisa dimainin bola. Oh, dan tapi senang bola nggak? Senang banget. Senang ya. Jonah.Dale. Yuda kan hasil pembinaan kelompok umur. Kamu berarti dari dulu di JMC? GMC. Betul, dari umur apa? Dari sebenarnya aku kecil tuh dari GMC, dari umur 13 tuh dari GMC. Oke. Cuman sempat off karena nggak ada event, jadi Iya. aku latihan di tempat lain terus Iya. balik lagi GMC. Lagi dulu aku di umur 13 tuh udah disuruh mainnya di 18 sama si Om Livan. Gila. 13 mainnya di 18. Jadi ya, salah satu putragara yang main di Kejurnas, Porprov, PON gitu. Tolong kasih saran dong untuk pembinaan basket di Indonesia. Ini kita ngomongin kelompok umur ya. Kelompok umur tuh ternyata banyak intrik-intriknya gitu. Banyak yang dari Iya. hal dari luar lapangnya. Iya. Saran atau kritik sih sebenarnya kalau pengen, kalau umur kecil tuh kan masih labil kan, entah mau Iya. apa masih kadang seneng ini, kadang Iya. seneng itu. Sebenarnya kalau misalnya itu mah lebih ke buat kondisi latihannya nyaman dulu sih. Buat kondisi latihannya bikin anaknya tuh Menyenangkan. pengen latihan terus. Nah, kalau misalkan dari situ udah bagus menurut aku, pasti kedepannya juga enak sih. Soalnya kalau misalkan masih kecil terus ada latihan tuh udah ya latihan, bukan yang yes latihan, itu tuh berarti Iya. salah sih menurut aku. Jadi satu, basketnya harus menyenangkan dulu. Menyenangkan. Untuk ngomongin kelompok umur walaupun sudah mulai ada kompetisi Iya. atau turnamen. Yang berikutnya boleh nggak? Bagaimana dengan di kelompok umur support dari orang tua? Support sih sebenarnya jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu kurang juga sih. Iya. Soalnya yang aku rasain sendiri, mama aku tuh nge-support ya seadanya aja gitu. Betul. Kayak dengan ngizinin aku latihan gitu kan awal support, salah betul dari betul. support, bukan yang harus Harus menang. ya itu kan maksudnya itu mah Harus jadi pemain poin paling banyak ya, di tim. itu mah menurut aku mah nggak usah lah, nggak perlu gitu ngapain. Iya, dan artinya gini, orang tua memberikan kepercayaan penuh kepada pelatihnya. Ya. Kira-kira gitu ya. Walaupun pembahasan ini biasanya panjang banget nih, tapi Kak Ogi jujur peduli banget sama anak-anak kelompok umur karena kita tahu segitu pentingnya ya. Tuh. Kita untuk yang berikutnya. Nah, dari Ica, Yud, sebulan makan seblak berapa kali? Makan seblak lu ya? Seneng nggak? Makanya kalau mau jago kayak Yuda, bukan latihan, makan seblak. Gitu ya. Jangan, untuk kalau perutnya gak kuat jangan. Jangan deh. Bahaya. Kalau lagi pengen sih mungkin Iya. ya sekali 2 kali sih. Kayak 2 kali lah. Oke, ini time for Del. Sudah nyaman dan betah banget kan di Bandung karena kan kuliah di Bandung gitu ya. Membela juga dulu PON Jawa Barat juga gitu. Kalau ada kesempatan main overseas, karena ini juga salah satu keinginan kamu untuk main di Tuh. luar. Apakah sudah ada atau
Kalau sekarang sebenarnya Iya. aku fokusnya masih untuk jadi yang terbaik lu di Indonesia sih kak. Soalnya kan dengan Iya, itu kan baru bisa dilihat sama klub-klub lain. Iya. Soalnya ya aku aja ngerasa sekarang tuh di Indonya aja tuh masih belum bisa konsisten, belum bisa ini gitu kak. Iya. Jadi ya sekarang fokusnya itu dulu. Ntar overseas aku pengen banget Iya. main overseas dulu. Pastilah pengen kalau misalnya ada kesempatan pasti aku ambil. Oke. Cuman ya itu. Mau Sekarang jadi yang masih terbaik dulu di Indonesia. baru. Iya. Setelah Itu yang paling masuk akal. Kenapa? Kalau sampai Abraham dapat tawaran, kita tahu Abraham Ya. sudah dapat tawaran karena Abraham adalah yang terbaik di Indonesia. Betul ya? Walaupun ini bersaing dengan teammate sendiri ya nggak apa-apa, bersaing sehat. Terus kan dengan Kobra misalkan emang ya jadi berangkat kan pasti ngebuka jalan buat yang lain juga kan. Yes. Oke. Kak Ogi mau ngasih gambar dan boleh kamu berikan pendapat atau komentar tentang gambar ini. Ini. Oke, Mama Nah, tercinta. Mama siapa kamu manggilnya? Mama. Mama ya? Iya. Ya itu mah apa alasan aku ada di sini lah. Iya. Itu benar-benar segalanya buat aku. Iya. Dan dari kamu di olahraga, di pendidikan, Mama yang selalu support. Bahkan gini, kenapa Kak Ogi harus membahas seorang Mama? Karena Kak Ogi lihat sendiri bagaimana Mama ke lapangan pas kamu tanding. Terus yang berikutnya adalah kamu dijemput waktu timnas. Rame-rame, ya bagaimana segitu sayangnya, segitu peduli sama Mama. Kamu dulu apa yang pengen kamu sampaikan ke Mama? Aduh, nangis kalau gini kak. Enggak, karena gini, kamu kalau sering lihat warna-warna Kak Ogi juga suka menanyakan gini. Karena gini, bersyukur kita masih punya Mama. Tuh. Jangan sampai kita tidak pernah mau ngomong terima kasih, tidak pernah bilang I love you, tapi baru mau ngomong, tapi mamanya sudah tidak ada. Betul nggak? Iya. Oke. Kayak untuk Mama yang pasti tidak ucapkan terima kasih banget karena ya dengan semua doa Mama Yuda bisa ada di sini. Terus ya kalau nggak ada Mama Yuda nggak akan ada di sini. Terus makasih juga Mama tuh udah jadi orang tua yang kuat dan sangat baik buat Yuda. Semoga ya Mama sehat-sehat terus. Amin. Ibadahnya semakin bagus, semakin rajin. Terus ya tetap dukung Yuda lah apapun keputusan Yuda. Dan ya itu satu juga sih, terima kasih juga udah dukung segala semua keputusan Yuda di hidup ini. Iya. Entah itu di basket, entah itu di luar basket. Iya. Makasih banyak Mah. Terima kasih Mama. Ya. Kenapa? Karena Ogi sempat ngobrol sama Mama, bahkan Mama juga mau menyampaikan sesuatu sama Yuda. Mama mau ngomong apa nih? Nih. Oke. Kok bisa dapat nomornya kak? Untuk Yuda, anak mama tersayang, keberhasilan tidak ada yang kebetulan. Semua prestasi dan pencapaian yang sudah Yuda dapatkan adalah hasil dari kerja keras yang selama ini sudah Adek lakukan. Mama percaya bahwa Adek akan bertanggung jawab dengan keputusan yang sudah Adek ambil. Apa yang sudah Adek raih selama ini begitu membuat Mama bangga. Tetap semangat berlatih, jaga kesehatan, selalu berdoa, jangan lupa makan. Mama akan selalu berdoa untuk Adek. I love you. Videonya Kak kirim juga ke kamu. Oke, siap. Harus ya. Ya itu nggak banyak hal. Ogi seneng karena gini, mau di olahraga mau di apa, kita tahu doa orang tua itu paling baik, ya kan? Ya kita sebagai anak ya tetap balik lagi kita harus menghormati, kita harus sayang sampai kapanpun gitu. Itu Mama. Berikutnya coba dilihat foto ini. Pacar bukan ya? Oh, masa Ogi bisa tahu pacarnya? Siapakah dia? Itu Hah? Udah punya anak? Katanya gitu. itu Kirana. Kirana. Namanya Kirana, itu keponakan aku, anak dari abang aku. Oke. Kalau gue udah denger Kirana ini yang membuat Yuda selalu pengen pulang untuk ketemu. Betul. Iya kan? Sekarang aku alasan untuk pulang paling utama sebenarnya ya untuk dia sama ketemu Mama sih. Iya.
Kirana baru mau 2 tahun ya. Baru mau 2 tahun. Baru 2 tahun, tapi omnya begitu sayang sama Kirana gitu. Ya inilah, makanya ini kan jejak digital ya. Anytime nanti Kirana gede bisa nonton, lihat omnya. Pengen ngomong apa sama Kirana? Manggil apa? Om kan dia. udah om begini-gini udah om. Jadi wajar aja gua abah. Untuk Kirana, Om Yuda cuma mau bilang kalau Om Yuda pasti akan selalu adalah buat Kirana, mau susah atau senang. Iya. Tenang aja. Oke. Enggak, berarti dia saya suka anak kecil, udah siap ya. Kirana nanti kapan-kapan ketemu, nanti Om Ogi juga mau datang ke Cirebon lah. Ya, kan Ogi udah janji juga di waktu itu belum sempet ya. Empal gentong tahu gejrot? Empal gentong. Oh. Boy. Kenapa? Harus pakai nasi sih dia, kalau tahu gejrot nggak pakai nasi nggak enak. Enggak. Emang aku sebenarnya bukan penggemar tahu gejrot sih, Kak. Kayak enggak yang suka banget tahu gejrot biasa aja. Iya. Kalau empal gentong suka banget. Suka banget. Oke. Juara lagi di SEA Games, berat loh mempertahankan. Juara lagi di SEA Games atau juara IBL yang justru belum pernah. Harus milih salah satu. Paling ideal dua-duanya. Iyalah, iya dong, iya. Juara SEA Games. Juara SEA Games ya. Juara SEA Games. Dave. Hey, He doesn't want to be a champion. Relax. Oh, relax. Widi atau Pras? Widi. Karena kemarin pas timnas terakhir kan dekat sama Widi, dekat banget sama Widi. Iya. Paling tidak kalau Pras tanya, kenapa kok lu lebih itu mah? Lihat dong video 3 tahun lalu gue ngomongnya Pras kok gitu ya. Jadi sebenarnya udah imbang dua-duanya. Oke. Terakhir ini sebenarnya berat, kalau menurut Ogi ini paling berat. Tapi kamu harus jawab dengan jujur. Gini, waktu Coach Dave mau ke Prawira itu habis dari Kaogi one on one. Gitu. Dan dia salah satu yang disebutin namanya adalah gue pengen ngelatih Abraham dan juga Yuda, dia tersebut gitu. Sekarang udah sama Coach Dave, kamu juga ngerasa dikasih kepercayaan penuh dan lain-lain. Harus milih salah satu, Coach Dave atau Coach Ricky. Mampus lu. Berat kalau buat anak ITHB, berat. Ya ini mah Coach Dave udah kenal sama Coach Ricky, pernah ketemu, tahu lah ya. Aduh. Coach Dave lah. Ricky dia, wah kacau. Kalau Ricky mah Iya. udah beda lah. Iya. Maksudnya Kalau Ricky mah udah kayak saudara kali ya hitungannya kalau buat anak ITHB. Aku juga kalau misalnya apa-apa minta saran ke Ricky apa ke Ricky. Itu udah punya tempat spesial lah. Iya. Ada beberapa hal yang emang harus logika. Harus ngomong Coach Dave lah. Lu mau main enggak? Lu mau main kan? Lu main minutes play kan? Oke, siap. Oke, Yuda, thank you. Thank you banget udah mampir ke sini, udah sharing banyak. Di video ini lu bisa lihat 3 tahun lalu banyak hal yang Yuda cita-citakan tercapai, ada juga yang belum. Tapi ya itulah, kita tetap harus punya goals tiap kali, ya kan? Tapi harus jadi lebih baik lagi. Yuda tetap jadi orang yang humble, tetap jadi orang yang baik, itu yang paling penting. Kosaki one on one, masker juga, masker one on one, tas one on one. Wih, makin. Ini shooting shirt one on one, wih, kan buat syutan ini. Celana one on one. Wah ini nih, ya kan? Kaogi Store Ambassador untuk Hoops Indonesia. Yuda ini dapat hadiah spesial dari Hoops Indonesia ntar. Oke, ini jersey edisi kemerdekaan. Nomor 11 tapi. Apa? Oke, karena kalau kamu di timnas kamu pakai 11 kan? Kalau di ini pakai 8. Kenapa pakai 8? Kalau 11 kan karena si itu Lukawa itu. Nomor kan 8 emang nomor dari kecil aja sih. nomor dari kecil. Oke. Yuda, siap. Oke. Tenang, aku juga punya. Wih. Tapi aku paling mau ngasih aja sih, Kak. Game Worn. Wih, gila Game Worn kemarin. pada saat tahun lalu dan mengalahkan Kaogi. Jersey yang aku pakai pas tahun kemarin, pas season kemarin dapat Rookie of the Year. Pakai jersey ini. Aduh, Yuda, thank you banget. Lagi-lagi terima kasih atas kepercayaannya. Siap. Kaogi minta tanda tangan. Oke. Tanda bukti Kaogi menyimpan jersinya adalah nih. Kaogi masih punya jersey ini. Ini juga Kaogi dikasih kepercayaan sama Yuda. Ini juga. Ini jersey spesial loh buat Yuda, jujur. Karena Yuda masuk Indonesia Warriors ya waktu itu pertama kali. Yuda ngasih kepercayaan juga buat Kaogi. Jadi Kaogi punya 2 jersey Yuda, tapi Kaogi minta tanda tangan. Tidak akan pernah dijual.
Kaugi akan simpen. Justru yang Kaugi pengen lakukan sebenarnya lewat one on one ini, biar generasi muda siapapun nanti tahu siapa aja sih pemain-pemain basket Indonesia yang mewakili Indonesia. Kalaupun tidak mewakili Indonesia, banyak hal yang mereka lakukan untuk olahraga di Indonesia. Thank you Yuda, asik. Thank you. Yuda, kalau gitu sekali lagi sukses buat prawiranya. Amin. Sukses buat timnas juga. Amin. Kita nggak tahu nih nanti kan mau ada SEA Games, terus juga nggak ngerti di FIBA World Cup. Moga-moga kita tetap masih bisa berpartisipasi, walaupun itu dalam bentuk eksibisi atau apapun ya, karena kita senang banget ngelihat gor baru. Bagus banget ya. Aduh gila, iya makanya sampai Ogi juga bilang gini, coba jujur sama Perbasi apa ini, kalau Perbasi dengar Ogi bilang gini, please ayolah bikin eksibisi Happy Ballers di situ. Ya, maksudnya gue pengen main di lapang bagus gitu ya nggak? Kita kan anak basket pengen main di lapang bagus gitu loh. Jadi itu ini pertanyaan yang ini aja sih, Yuda. Bener nih belum punya pacar karena ini aneh banget ke Jakarta, nggak ada janjian, nggak ada urusan apa-apa, ya malam minggu. Ini urusan loh itu. Iya ini, tapi Kan sore nggak tahu. iya. Pacar ada, Ya. tapi nggak di Jakarta. Nggak di Jakarta. Oh, jadi Jakarta ngapa? Ke rumah saudara. Oh iya, oke. Langgeng ya, pokoknya Amin, ya amin, namanya amin. masih menyesuaikan yang terbaik lah. Pokoknya apapun nggak usah terlalu kayak, udah pasti ini gini-gini. Kita doakan kalau emang jalannya baik, semuanya berjalan baik. Amin. Oke, Yuda sukses. Terima kasih semuanya. Dadah. Terima kasih semua. Bye. Tuh Augie boleh lah di bawah.